Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Ivan Rolek, channelnya ngotak-ngatik elektronik ya teman-teman. Baiklah teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan mereview sebuah kulkas. Ini terbaru dari merek Aqua Japan ya teman-teman. Ini dengan tipe AKR 305 IG BK ya teman-teman. Ini berwarna hitam. Dan di kardus ini ada sedikit informasi ya teman-teman. Untuk beratnya 51 kg, untuk kapasitas kotornya 249 liter, dan kulkas ini dibuat langsung dari Vietnam ya teman-teman, dan diimportir dari PT Haier Seles Indonesia. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan unboxing dulu kulkas terbaru dari Aqua Japan ini ya teman-teman. Kalian tetap stay di channel ini, jangan lupa bantu dan support channel ini dengan cara like dan subscribe-nya, biar saya bisa berkembang di channel ini dan bisa memberikan informasi menarik lainnya dari seputar elektronik ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kulkasnya udah saya display ya teman-teman. Untuk garansi dari kulkas Aqua Japan ini, dia udah 10 tahun ya teman-teman untuk kompresornya. Jadi ini sangat lama. Dan ini ada layanan call center bebas pulsa ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada kendala atau masalah di Aqua Japan, bisa dihubungi di call center tersebut. Kulkas Aqua Japan ini teknologi pertama, dia sudah menggunakan inverter ya teman-teman. Jadi kalian tidak usah khawatir masalah listriknya, karena ini udah inverter, tentunya lebih hemat listrik. Dan untuk menjaga kestabilan di dalam kulkas ini tetap stabil pendinginannya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan listriknya naik turun, karena dengan teknologi inverter itu akan menjaga kestabilan suhu di dalam kulkas ini ya teman-teman. Dan tentunya makanan di dalam kulkas ini akan selalu segar ya teman-teman. Untuk bagian pintunya ini dia sudah glass door ya teman-teman. Jadi material yang digunakan untuk pintunya ini dia terbuat dari tempered glass ya teman-teman. Jadi sangat kuat, tidak mudah penyok, tidak akan berkarat juga ya teman-teman. Dan sekarang kita lihat di bagian samping sebelah kiri ini, dia ada tulisan Nappy Cooling ya teman-teman. Ini merupakan seri terbaru dari Aqua Japan ya teman-teman. Dan di sini dengan motif warna gold membuat tampilan kulkas ini semakin keren dan semakin mewah ya teman-teman. Dan di sebelah kiri ini dia handle-nya juga sangat tertutup ya teman-teman. Jadi untuk mudah membuka pintu dari samping sebelah kiri ini ya teman-teman. Selanjutnya kita cek di bagian pintu atasnya ya teman-teman. Ini adalah bagian freezer ataupun pembeku. Nah, di kulkas Aqua Japan ini dia tidak hanya untuk pembeku saja ya teman-teman, tapi di bagian freezer ini, di kulkas Aqua Japan dengan seri Nappy Cooling ini, dia memiliki 5 mode pendinginan ya teman-teman. Jadi tidak hanya khusus pembeku saja, tetapi memiliki 5 mode pendinginan. Yang pertama ada Fried. Fried ini suhunya 5 derajat Celcius ya teman-teman. Jadi bisa digunakan sebagai pendingin biasa. Jadi bisa digunakan untuk penyimpanan sayur-sayuran dan buah-buahan seperti kulkas pintu bawah ya teman-teman, pendingin biasa. Kemudian yang kedua ada energi saving. Di sini buat proses pendinginan yang sangat maksimal, tetapi dengan watt yang sangat rendah ya teman-teman. Jadi lebih hemat listrik kalau menggunakan energi saving ini. Yang ketiga di sini ada freezer atau standar freezer. Ini seperti kulkas pembeku biasanya ya teman-teman. Dia dengan suhu di minus 8 derajat Celcius. Kemudian yang keempat ada super freezer. Super freezer ini buat proses pendinginan yang sangat cepat sekali teman-teman. Jadi biasanya digunakan untuk proses pembuatan es batu biar lebih cepat bekunya ya teman-teman. Karena di sini suhunya di minus 24 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir ini ada Snow Fresh. Itu buat proses pendinginan yang sangat lembut ya teman-teman, dan biasanya digunakan untuk minuman es serut favorit Anda ya teman-teman. Jadi itulah keunggulan utama dari kulkas terbaru dari Aqua Japan ya teman-teman. Di sini sangat jelas ya teman-teman untuk freezernya, karena yang biasa kita temukan di kulkas-kulkas seperti biasanya
cuma pengaturan suhu 1 2 3 sampai 5 ya teman-teman, atau sampai 6. Tapi kalau di kulkas Aqua Japan ini dia sangat berbeda. Jadi sangat jelas ya teman-teman untuk proses pendingin pembeku ini ya teman-teman. Selanjutnya untuk sirkulasi udaranya juga sangat tertutup ya teman-teman. Ini berada di bagian atas, di bagian tengah, di bagian bawah, dan di bagian samping-sampingnya ya teman-teman. Jadi buat sirkulasi udara di ruangan pembeku ini sangat merata ke seluruh ruangannya ya teman-teman, dan membantu untuk proses pendinginannya lebih cepat. Kemudian kita mendapatkan double ice maker ya teman-teman. Jadi buat pembuatan cetakan es batu yang kecil-kecilnya ini mendapatkan 2 ya teman-teman. Jadi buat proses pembuatannya lebih cepat karena di sini ada 2, dan ini juga sangat mudah dicopot dan untuk dibersihkan juga ya teman-teman. Selanjutnya kita lihat di bagian pintu bawahnya, ini adalah bagian freight atau pendingin biasa ya teman-teman. Dan di bagian pintunya dia ada 3 susun rak ya teman-teman. Dan ini biasanya digunakan untuk penyimpanan botol-botol besar, kecil, dan sedang ya teman-teman. Dan di bagian atas ini buat penyimpanan telur. Kemudian ini tempat sayur-sayuran dan buah-buahan ya teman-teman, dan ini sangat besar sekali ya teman-teman. Kemudian ini ada buku garansi resmi dari Aqua Japan dan buku panduannya. Di sini sangat lengkap ya teman-teman untuk call center resminya, dan di sini juga sangat jelas ya teman-teman untuk garansi di kulkas Aqua Japan ini sudah 10 tahun karena sudah menggunakan teknologi inverter. Kemudian di bagian kotak ini ada pengaturan suhu untuk tingkat kelembabannya ya teman-teman. Jadi kalian bisa diatur untuk buah-buahan atau sayuran dengan tingkat kelembabannya atau kering ya teman-teman. Kemudian untuk raknya dia sudah menggunakan tempered glass ya teman-teman. Jadi sangat kuat sekali dan mudah untuk dibersihkan. Berikutnya ini adalah bagian pengaturan suhu di ruangan pendingin ini ya teman-teman. Kalian tinggal putar aja untuk pengaturan suhunya. Di sini pengaturan suhu di Aqua Japan ini dari 1 sampai 7 ya teman-teman. Kalian tinggal sesuaikan aja dengan banyaknya makanan di ruangan pendingin ini. Tapi untuk standarnya saya sarankan di angka 4 saja ya teman-teman. Di kulkas ini juga udah dilengkapi dengan Deopress ya teman-teman. Ini antibakteri dan penghilang bau. Jadi makanan di kulkas ini akan selalu segar ya teman-teman. Dan sistem sirkulasi udaranya 360 derajat untuk menyalurkan udara dingin yang sangat merata ya teman-teman. Jadi proses pendinginannya ini melingkar dari bagian lubang samping-samping ini ya teman-teman. Kemudian di atas ini ada tempat chiller box. Itu biasanya digunakan untuk penyimpanan seafood, daging yang siap dimasak dalam waktu dekat ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman belanjanya pagi dan siap dimasak untuk sore. Kemudian di bagian atas ini itu ada lampu LED ya teman-teman. Jadi sangat terang sekali untuk di bagian ruangan pendingin kulkas Aqua Japan ini. Tampilan dari bodi belakang kulkas terbaru dari Aqua Japan ini ya teman-teman. Di sini ada technical infonya dan ini sudah SNI juga ya teman-teman. Di sini sangat jelas untuk tipenya dan untuk kapasitas bersihnya ini 235 liter ya teman-teman. Dan untuk daya pencairan bunga esnya ini 130 watt. Dan jenis freon yang digunakan di kulkas Aqua Japan ini dia R600A ya teman-teman. Dan kulkas ini dibuat langsung dari Vietnam. Jadi untuk materialnya ini sangat bagus ya teman-teman. Dan sekarang kita cek di bagian kompresornya ya teman-teman. Ini ada di bawah kulkas Aqua Japan. Ini sudah menggunakan freon R600A ya teman-teman. Jadi sangat bagus dan tidak berisik untuk suaranya ya teman-teman. Untuk kulkas terbaru dari Aqua Japan dengan seri Nempi Cooling ini ada 2 pilihan untuk bahan material yang digunakan ya teman-teman. Ini ada glass door seperti ini dan juga dia mengeluarkan yang metalnya juga ya teman-teman. Dia berwarna dark silver sama silver dan bisa kalian dapatkan kulkas ini di toko-toko modern market ya teman-teman, seperti di Lotte Mart,
di Giant, di Coach, sama di toko elektronik lainnya dengan harga yang sangat murah ya teman-teman, dengan harga 4 juta sampai dengan 4,5 jutaan saja ya teman-teman. Kalian bisa dapatkan harga di toko-toko offline. Dan untuk harga online mungkin bisa lebih murah ya teman-teman, tapi kalau saya sarankan sih lebih enak belanja di toko offline. Jadi kalian bisa cek sendiri barangnya dan tentunya sangat terjamin ya teman-teman. Mungkin itu saja ya teman-teman review dari saya, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai habis ya teman-teman. Jangan lupa bantu dan support channel ini dengan cara like dan subscribe-nya. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.